not be discouraged. Do not show mercy to your opponents. Udah. Karena keluarga saya udah dibantai semua, udah dibunuh semua, udah nggak ada yang hidup. Buat apa saya mesti hidup? I'd volunteer to go to prison as long as there are books. Because with books, I am free. Wow, ini keren banget gambar-gambarnya tuh. Wah. Banda The Dark Forgotten Trail ini sudah menyebar sebelum filmnya akhirnya dirilis, sudah menyebar dari satu medsos ke medsos yang lain, sudah menuai banyak Beragam penasaran, komentar positif pastinya ya. Waduh. Dan orang-orang di belakang kita akan layar berbincang dengan orang-orang ini di belakang layarnya yang deh. bertanggung jawab dari keindahan Banda. Wah. Ini dia, Mas Jay dan juga Mbak Lala Mas Timothy. Jay. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Masih ngantuk? Iya. Banda The Dark Forgotten sudah tanggal 3 Agustus ya pertama kali akhirnya dirilis ke umum. Bagaimana nih animonya? Terus saya udah terbaca belum bagaimana respon dari penonton? Iya, dari tanggal 3 Agustus kemarin sudah rilis di bioskop-bioskop. Animo yang kita terima sih bisa dibilang 90% positif gitu ya. Semuanya rasanya terbakar, rasa bangganya terhadap Indonesia. Dan mostly mereka kaget sama bentukan konsep dari film ini. Karena biasanya film dokumenter mereka sudah punya stigma sendiri tentang film dokumenter. Ketika Banda tampil dan mereka tonton, mereka terkejut gitu. Ternyata secara sinematografi, musik, sound, benar-benar dipikirkan dengan baik. Oke. Ini kan film dokumenter ya, Banda The Dark Forgotten Trail ini. Inspirasinya sebenarnya dari apa sih, kan banyak pulau sebenarnya. Lalu kenapa memilih kemudian Banda? Ya, jadi sebenarnya idenya muncul ketika saya datang ke suatu eksibisi tentang jalur rempah. Kemudian saya lihat di situ ada satu kalimat bilang bahwa jalur rempah itu merupakan cikal bakal dari jalur sutra sebenarnya. Dan cari-cari tahu, pendek cerita, saya ngerasa bahwa saya sendiri tidak paham sejarah Indonesia. Dan saya rasa bahwa kita butuh mengenalkan ini kepada generasi muda terutama. Akhirnya terus saya dengan Life Like Pictures production company saya memutuskan untuk kita penting sekali untuk bikin film dan dalam medium dokumenter. Karena perlu menjelaskan yang sejarah yang begitu menarik dan panjang. Akhirnya fokus ke Banda karena kalau jalur rempah sendiri itu panjang sekali, kita harus keliling dunia gitu ya. Dan kita keterbatasan durasi juga di film. Sehingga akhirnya Banda itu merupakan cikal bakal dari segalanya di Indonesia ini. Titik nol Indonesia di situ, kolonialisme terjadi di situ, tapi ide-ide kebangsaan juga ada di situ ketika 4 founding father kita dibuang ke Banda. Diasingkan di Banda. Itu memang lekat sekali dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian Mas Jay waktu itu keterlibatannya nih dari sejak kapan nih? Jadi tiba-tiba saya dihubungin sama Lala Timothy, mau ketemu gitu, dan pas saya tahu bahwa ditawarkan untuk bikin film ini, sebenarnya saya shock lah ya waktu itu. Wah, ini berat banget gitu ya, film dokumenter, film 94 menit durasinya. Dan saya nggak pernah bikin film. Jadi Iya. ini pertama kali ya. Kok kepikiran sih ngajak Mas Jay untuk Nekat, jadi Lala nekat. Jadi saya pikir film dokumenter ini harus punya bentuk baru gitu. Karena itu kita cari dan harus Indonesia sekali. Dan saya cari browsing dan line producer teman saya Sari Mohtan, keluarlah nama Jay Subiakto. Kita semua tahu karya-karya Jay, artistiknya sedemikian menariknya, dan saya pikir Mas Jay akan punya bentuk menarik dan terbukti gitu. Iya, kenapa sampai akhirnya kemudian oke, gue ambil deh nih. Iya, jadi saya pikir nggak akan ada lagi pasti tawaran seperti ini, ya, bahwa membuat film dokumenter bukan film fiksi gitu ya, kemudian harus di bioskop, kemudian dengan sound yang bagus gitu. Tapi akhirnya saya bilang sama Lala, boleh nggak kita jangan lihat referensi yang pernah dibuat orang lain, kenapa kita nggak buat dari kita sendiri. Jadi akhirnya saya usul harus dengan 6 kameramen, 3 editor, dan musik juga ada bara suara dan ada musik dari Indra Perkasa. Nice choice, bara Ini suara ya. dirangkum selama 94 menit, kemudian Mas Jay menjadi tantangan tersendiri. Sempat merasa kesulitan nggak sih dalam penggarapan ini? Sangat sih, karena dalam
gimana sih cari ramuan yang baru biar nggak membosankan, biar dinamis gitu. Makanya 6 orang ini yang saya pilih ada Oscar Motulo, ada Davi Linggar, ada Ipung, ada Dodon, ada Barli gitu, dan saya sendiri pegang kamera juga. Jadi akhirnya buat saya sejarah kan merupakan kumpulan cerita, dan film ini harusnya juga merupakan collage dari berbagai sudut perspektif, tapi sinematografi yang orang nggak pernah lihat gitu sebenarnya. Oke. Lalu gimana prosesnya? Tadi Mas Jay cerita bahwa tanpa melihat referensi dokumenter manapun. Lalu bagaimana akhirnya Mas Jay dan tim ini bisa menuangkannya ke dalam sebuah sinematografi yang baru tanpa takut, wah ini kayaknya ada yang tanpa takut bahwa ini nanti akan melenceng gitu loh. Kita beruntung bahwa penulis kita Irfan Ramli ini anak muda yang senang sejarah dan udah sering ngetulis skrip film fiksi juga. Jadi dari apa yang dia tulis, kemudian dari narasumber yang kita interview, yang kita wawancara di Banda Nera, ada Pak Usman Talib, ada Fongki van den Broeke, ada Wemano Hutu. Akhirnya saya bisa jalin antara interview dengan skrip dan gambar, yang gambarnya jadi banyak sekali, ada 16 tera yang harus saya pilih gitu ya. Tapi akhirnya cerita itu memang jadi ketika saya edit, dan itu saya sampai minta ke Lala, saya butuh 6 bulan untuk editing. Editing saja 6 bulan. Proses editing 6 bulan, post pro-nya 6 bulan. Jadi totalnya berapa produksi itu? Berapa lama? Berapa tuh lama? produksi? 1,5 tahun. 1,5 tahun dari riset, Ya. syuting, Ya. kayak Dan paling kami juga- banyak editingnya, Mas. Iya, 6 betul. bulan ya. Ya, dan kami juga karena kami paham bahwa dokumenter ini sangat penting, dari segala info yang kami sampaikan harus akurat. Jadi kami juga kalau nanti nonton filmnya, di ending itu ada balai pustaka. Semua buku-buku yang kita tulis, narasumber yang kita interview, baik yang ada dalam film maupun narasumber yang menjadi bahan kita referensi, juga Litbang Kompas. Ada Oh, di situ. jadi bekerja sama juga dengan Litbang Kompas ya untuk risetnya sendiri ya. Waduh. 16 terabyte ya, untuk gambar mentahnya. Sisanya diapain tuh? Ada stoknya. Ada stoknya. Oke, kemudian sudah 2 hari ya, 2 hari ya. Ini sudah dirilis di bioskop. Kemudian ada rasanya udah puas belum? Udah puas belum? Sudah sesuai dengan harapan nggak sih dari tim produksinya, terlebih Mbak Lala dan juga Mas Jay sendiri? Kalau dari saya sih, saya bangga sekali dengan hasil karya yang kita buat ini. Saya bangga dengan Mas Jay, saya bangga dengan Irfan Ramli penulis, tapi juga saya bangga dengan seluruh tim yang terlibat. Semua tim yang terlibat dari awal ini memberikan semua yang terbaik dari mereka. Baik itu art director, sound, tim produksi, semua demikian antusiasnya memberikan yang terbaik. Dan ini terlihat dari filmnya utuh gitu. Kalau saya selalu bilang kalau misalnya tim kita tidak utuh dan tidak lengkap, filmnya pun akan terasa tidak utuh. Dan Ada nggak waktu premiernya, mungkin saat pertama kali tayang itu penonton, ada satu, saya belum nonton, belum sempat nonton nih Mbak. Tapi yang membuat penonton tuh sampai atau mungkin bertepuk tangan saat ada satu scene yang benar-benar membuat mereka betul-betul. banyak sih, kalau ya? misalnya dilihat di sosial media ada hashtag film Banda, banyak sekali respon-respon positif. Kemarin juga kita sempat nonton bareng dan ada satu dia lama tinggal di Banda Nera dan sampai nangis sih waktu ngomong gitu karena terharu gitu ya. Dan juga yang kita senang film ini dijadikan ruang diskusi gitu, jadikan ruang diskusi dan rasa ingin berbuat sesuatu untuk bangsa gitu. Buat saya. Ini kemudian yang terakhir, message dari film ini sendiri seperti apa dan harapan terbesarnya kemudian dengan adanya film ini bagaimana? Iya, message-nya mungkin di segmen ketika Hatta Syahrir di sana, itu konsep kebangsaan, konsep negara kesatuan itu justru muncul di situ karena Hatta melihat bahwa Banda adalah miniatur Indonesia dan dia bilang bahwa keseimbangan itu tercapai karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Dan slogan kita di film ini adalah melupakan masa lalu adalah sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Wow. Bangsa yang besar tidak melupakan sejarah. Sejarahnya, itu dia juga pastinya. Bapak Presiden kita yang pertama, itu Bapak Proklamator Soekarno juga berbicara. Terima kasih ya Mas Jay dan Terima Mbak Lala kasih. sudah berbagi. Sukses terus buat filmnya nanti ke Inspirasi. depannya. Mungkin sekarang proyeknya di Banda. Mungkin Ini next. dokumenter baru loh, ini kayak hybrid dokumenter of Iya. Indonesia nih kayaknya. Ini kayak kita Dan harus Indonesia akan kayak tuh gini-gini loh. ribuan pulaunya. Apa mungkin akan ada pulau-pulau lainnya yang Iya, didokumenter? yang akan didokumentasikan. Ketagihan nggak Mas syuting film? Mau lagi nggak?
Iya ketagihan tapi mau istirahat dulu. Memang Capek ya. 16 terabyte ya, ngeliatin monitor, milih-milih gambar. Oke, sukses terus Terima ya. kasih. Semoga Terima kasih banyak karyanya buat ditunggu Banda. selanjutnya pastinya. Saya harus nonton ini sebetulnya, harus, karena teman-teman sudah pada nonton duluan semuanya.